Pemirsa, jumlah jemaah haji yang sakit dan harus dirawat di Arab Saudi bertambah setiap harinya. Apa yang menjadi penyebab dan bagaimana kemudian para petugas ini menanganinya? Saat ini kita sudah tersambung dengan jurnalis Metro TV di Makkah, Arab Saudi, Ami Melanrosa. Ami, bagaimana kondisi jemaah haji yang sakit dan seperti apa penanganannya, Ami? Ya, selamat siang waktu Arab Saudi, Reno. Saat ini cuaca di Arab Saudi siang ini mencapai 43 derajat Celcius, Reno. Mungkin sebelum saya menginformasikan jumlah jemaah haji yang sakit, perlu diketahui bahwa pada hari ini sudah tiba 78.700 jemaah haji dari 207 kloter yang sudah tiba di Madinah dan Mekah. Dan berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT, hingga Senin pagi ini ada tercatat 107 jemaah haji yang sakit dan dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia dan juga rumah sakit Arab Saudi yang ada di kota Madinah dan Mekah. Dan Reno, untuk penanganan jemaah haji yang harus dirawat inap ini, petugas pemerintah sudah menyediakan 107 ton obat-obatan yang sudah didistribusikan pada 21 Mei lalu di Madinah dan Mekah. Selain obat-obatan juga pemerintah sudah terus petugas maksud saya sudah terus memberikan penyuluhan dan konseling pada jemaah haji di sektor-sektor tempat jemaah haji bermukim atau di kloter-kloter tempat di setiap kloter yang ada di sektor-sektor tempat mereka bermukim. Selain penyuluhan, konseling, juga ada penyebarluasan edukasi dan informasi kesehatan melalui vlog dan juga poster di media sosial dan komunikasi chatting. Reno, yang dapat saya informasikan bahwa keluhan yang paling banyak yang dirasakan oleh jemaah haji adalah terkait penyakit jantung, kemudian paru, dan juga demensia atau penurunan daya ingat. Kepala Daerah Kerja Mekah, Khalilur Rahman, meminta jemaah haji untuk senantiasa menjaga kesehatan dan salah satunya mungkin untuk tidak beribadah secara berlebihan untuk menjaga stamina jelang puncak haji yaitu wukuf di Arafah pada akhir Juni mendatang. Untuk informasi selengkapnya berikut pernyataan Kepala Daerah Kerja Mekah Khalilur Rahman. Pelajaran tahun yang lalu juga ada jamaah yang sesungguhnya tidak lansia, tetapi karena memaksakan ibadah umrah berlebihan, sehingga pada puncak haji mereka itu banyak yang terganggu kesehatannya sampai dirawat, bahkan ada yang meninggal dunia. Oleh karena itu, kami akan terus masif memberikan edukasi kepada jamaah haji, akan dibantu oleh bimbingan ibadah, konsultan ibadah, baik yang ada di sektor ataupun juga di Dakar, untuk menghimbau kepada jamaah haji Indonesia agar mereka tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah umroh secara berlebihan sebelum puncak penyelenggaraan haji tahun 2023. Pak, mungkin perlu diberitahu bahwa sholat di hotel juga nilai pahalanya itu sama dengan di Masjidil Haram. Ya, di antara konten, di antara materi yang akan diberikan dalam edukasi dan juga dalam rangka konsultasi kepada jamaah haji yang akan disampaikan oleh konsultan dan ibadah di sektor dan di Dakar, itu adalah memberikan pencerahan, memberikan dalil-dalil yang mengatakan bahwa sholat di hotel pun sama pahalanya dengan sholat di Masjidil Haram. Harapkan supaya para jamaah haji yang sakit ini bisa segera sembuh dan jamaah haji lainnya bisa tetap menjaga kesehatannya begitu ya. Tapi Ami, selain kondisi para jamaah, bagaimana pantauan fasilitas bagi mobilitas jemaah haji di sana, Ami, sampai dengan saat ini? Ya, Reno, salah satu fasilitas atau layanan yang paling menantang dan cukup berat menurut saya adalah layanan transportasi. Jadi untuk mobilitas jemaah haji di sini itu pemerintah menyediakan namanya bis salawat. Bis salawat ini beroperasi selama 24 jam siap sedia mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel mereka untuk beribadah di Masjidil Haram kapanpun juga. Dan yang paling penting peranannya adalah 200 petugas transportasi yang mengawal operasional bis salawat ini. Mungkin Anda bisa lihat di belakang saya ini, sebenarnya ini adalah tempat pemberhentian bis salawat dan ada 4 orang petugas haji di setiap pemberhentian bis salawat ini yang harus betul-betul berjaga pagi, siang, dan malam di titik-titik tersebut.
Dan perlu diketahui Reno bahwa cuaca di pagi dan siang ini panasnya luar biasa, bahkan di malam pun itu cenderung hangat dan mungkin bisa terasa panas ketika cuacanya sudah sangat maksimal. Jadi petugas transportasi ini bertugas di luar atau di lapangan sepanjang waktu begitu. Ada 200 petugas yang berjaga ini, mereka berjaga di 3 terminal yang terdekat di Masjidil Haram, yaitu Terminal Ship Amir, Bab Ali, dan Al Jiyad. Dan mereka juga bersiaga di titik-titik pemberhentian seperti saya sekarang ini melaporkan. Itu ada 59 tempat pemberhentian bisa lawat di mana petugas ini selalu siap sedia untuk berjaga. Begitu, Reno. Baik, Ami Melanrosa, jurnalis Metro TV melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih, Ami, tetap jaga kesehatan Anda.